kalau untuk program dalam PSA ini itu ada 3 jenis, yaitu adalah super, spesial, serta standar. Ini adalah wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kanwil DJP Sulsel Batra. Nah, pastinya juga yang terdaftar di KPP Pratama Parepare. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke KPP atau KP2KP terdekat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak semua. Selamat pagi, semoga masih tetap semangat, masih tetap konsentrasi dalam menjalani aktivitasnya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Citra yang akan memandu live IG pada pagi hari ini. Ya, oke Kak. Sebelumnya kita mau menyapa dulu kawan pajak yang ada di lingkungan KPP Pratama Parepare. Halo kawan pajak semua yang ada di Parepare, yang ada di Baru, yang betul di Sidrap dan di Enrekang juga. Nah, Kak, pagi hari ini live IG kantor pajak Parepare ini akan membahas materi yang sangat menarik ya Kak, sangat menarik sekali ya. Betul. Nah, apa sih Kak materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Materi yang akan dibahas adalah materi tentang PSA Merdeka 78. Wow, PSA Merdeka 78. Merdeka ya, merdeka. PSA itu apa sih Kak kepanjangannya? PSA itu adalah program pengurangan sanksi administrasi. Jadi kalau biasanya kita itu memberikan materi yang terkait hak dan kewajiban ini wajib pajak, maka saat ini kita memberikan materi terkait fasilitas yang bisa didapatkan wajib pajak. Nah, salah satunya adalah yang ini tadi, PSA, program pengurangan sanksi administrasi. Jadi ini program pengurangan sanksi administrasi ya Kak ya? Nah, langsung aja ya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan membahas program PSA Merdeka 78 ini bersama dengan Kak Hamzah. Jadi kawan pajak, Kak Hamzah ini merupakan fungsional asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Parepare. Oke Kak, gimana Kak kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sehat. Dan tentunya tetap semangat Ya menjalani pagi hari ini, tetap semangat bekerja. Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi Kak, jadi program PSA itu apa sih Kak? Pengurangan sanksi itu gimana sih Kak? Jadi program ini adalah program oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Ini adalah program pengurangan sanksi administrasi yang terdapat pada surat ketetapan pajak kurang bayar dan atau surat tagihan pajak. Jadi yang sanksi administrasi yang ada dalam SKPKB dan STP. Nah, ini dapat diberikan ini pengurangan sanksi administrasi. Jadi ini pengurangan sanksi ya Kak? Iya, kalau misalnya aku dapat pengurangan sanksi boleh ikut program ini Kak? Iya, jadi kalau misalkan wajib pajak yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Parepare apabila mendapat SKPKB ataupun STP itu dapat mengajukan pengurangan sanksi administrasi SKPKB dan atau STP tersebut. Berarti sanksinya ini bisa dikurangin ya Kak ya, bisa dikurangin. Terus jangka waktunya tuh Kak, sampai kapan nih programnya dibuka? Untuk jangka waktunya sendiri, PSA Merdeka 78 ini dimulai sejak 17 Agustus tahun 2023 dan berakhir di tanggal 31 Januari tahun 2024. Tapi untuk pembayaran sanksi administrasi yang tidak dikurangkan itu sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi lumayan panjang waktunya. Lumayan panjang ya, sampai akhir tahun ya. Bahkan untuk yang keluar di bulan Desember bisa diajukan nanti di Januari tahun depan. Wow, sangat lumayan ya Kak fasilitas ini. Nah, programnya ada apa aja nih Kak? Nah, kalau untuk program dalam PSA ini itu ada 3 jenis, yaitu adalah super, spesial, serta standar. Udah kayak makanan apa sih? Yang martabak ya Kak, martabak atau terang bulan ya, spesial. Spesial serta standar. Nah, untuk super serta spesial sendiri itu adalah untuk sanksi administrasi
yang terdapat pada SKPKB dan atau STP yang memiliki pokok ketetapan pajak. Jadi yang memiliki pokok pajak itu dapat mengajukan di super dan spesial. Nah, sedangkan untuk yang tidak memiliki ketetapan pajak itu bisa mengajukan di standar. Nah, standar itu untuk yang memiliki yang tidak memiliki pokok pajak serta yang memiliki pokok pajak tapi surat ketetapannya itu di atas 90 hari sejak tanggal ditetapkan, diterbitkan. Nah, kalau untuk super, nah ini yang paling tinggi. Itu untuk super itu dia untuk surat ketetapan pajak atau STP yang terbit itu di 0 hari sampai dengan 60 hari. Jadi kalau misalkan wajib pajak bisa cepat mengajukan sejak tanggal diterbitkannya SKPKB ataupun STP tersebut, maka bisa mengajukan di super apabila memiliki pokok pajak tadi utangnya, pokok utang pajaknya. Untuk spesial sendiri itu yang di atas 60 hari sampai dengan 90 hari. Nah, standar di atas 90 hari kalau untuk yang memiliki pokok pajak. Tapi kalau yang tidak memiliki pokok maka dimulai dari 0 hari sudah bisa mengajukan. Udah bisa mengajukan ya Kak. Nah terus juga nih Kak, kan tadi kalau dari namanya aja udah beda ya Kak. Ada tingkatannya, ada standar, ada spesial, ada super. Berarti pengurangannya beda-beda dong. Jelas beda-beda. Beda-beda. Nah, sampai berapa banyak sih Kak pengurangan yang bisa diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap sanksi yang diajukan? Nah, untuk pengurangannya sendiri sesuai dengan nama programnya tadi, itu program PE 178, maka yang super tadi itu adalah 78%. Kalau untuk super, jadi untuk super ya. Super 78%, sedangkan untuk spesial itu 64%. Untuk spesial 64% dan untuk standar sendiri itu di 45%. 45%. Jadi 78, 64 serta 45. 45 ya. Unik ya Kak, unik ya, angka-angkanya tuh, angka presentasinya unik ya, ada 78%, 64% sama 45%. Filosofinya apa sih Kak, kok bisa sampai ditentukan presentasi seperti itu untuk pengurangan sanksinya? Nah, filosofinya sendiri sebenarnya sesuai dengan nama programnya tadi, PSA Merdeka. Jadi pastinya berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk 78 sendiri itu adalah pada tanggal 17 Agustus kemarin kan usia kemerdekaan negara kita ini, negara tercinta ini sudah 78 tahun. Makanya diberikan program pengurangan sanksinya untuk yang super itu adalah 78. Iya. Wow. Nah, kalau yang 64% Kak? Kalau 64 ini masih berkaitan juga nih dengan kemerdekaan kita. Ini adalah dari tahun Hijriah. Tahun Hijriah kemerdekaan kita itu adalah 1364 Hijriah. Oke, jadi ternyata ini juga sangat fun fact ya, fakta baru. Kalau misalnya kita di tahun Hijriah, Indonesia merdeka tuh di tahun 1364 Hijriah. Nah, kalau untuk 45% udah pasti ya, udah pasti pada tahu kan ya. 45. Tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oke Kak, untuk selanjutnya syarat dan ketentuannya apa aja Kak? Nah, untuk boleh mengajukan program itu ini? ada 6 ya, ada 6. Jadi satunya pastinya mengajukan permohonan dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam PMK nomor 8 tahun 2013. Nah, dalam formulir ini harus mencantumkan alasan khilaf dan atau bukan kesalahan wajib pajak. Yang kedua, melampirkan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak yang menjadi dasar untuk permohonan pengurangan sanksinya. Jadi tetap harus ada ya surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajaknya. Nah, yang ketiga itu melampirkan checklist. Nah, checklist ini nanti dicetak sendiri oleh wajib pajak atau bisa meminta di helpdesk kami untuk dibantu cetakkan checklistnya. Nah, checklist ini nanti yang akan kami cek kembali sebelum diajukan permohonannya. Yang keempat itu melampirkan bukti penerimaan negara yang memiliki NTPN. Jadi bukti bayarnya atas sanksi administrasi yang tidak diberikan pengurangan, nah itu dilampirkan di dalam permohonan nanti. Yang kelima, bukti BPS SPT tahunan, BPS atau BPE SPT tahunan 3 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang kan tahun 2023 nih, berarti
2020, 2021, serta 2022. Yang keenam, melampirkan surat keputusan pencabutan. Nah, surat keputusan pencabutan ini sendiri apabila wajib pajak sedang mengajukan permohonan keberatan, pengurangan dan atau pembatalan sanksi administrasi serta surat permohonan pembatalan surat ketetapan atas hasil pemeriksaan. Oke gitu, jadi syaratnya itu ada 6 ya Kak? Iya, ada 6. Kan tadi disebutkan di salah satu syarat itu adalah melaporkan atau bukti pelaporan SPT tahunan 3 tahun terakhir ya Kak ya? Nah gimana nih Kak untuk wajib pajak yang baru terdaftar tahun 2022? Nah, untuk wajib pajak, untuk SPT tahunan sendiri adalah yang sudah masuk menjadi kewajibannya. Jadi kalau misalkan terdaftar di tahun 2022, maka yang menjadi kewajiban pelaporan SPT tahunannya adalah SPT tahunan tahun pajak 2022. Jadi cukup satu saja kalau dia terdaftarnya 2022. Kalau terdaftar 2021 sama juga berarti 2021 dan 2022. Ya, jadi sesuai dengan yang sudah menjadi kewajiban perpajakannya. Oke, jadi harus dilihat lagi ya Kak, kalau yang terdaftarnya sebelum tahun 2020 berarti wajib melampirkan 3 bukti pelaporan ya. Tapi kalau di bawah itu sesuai dengan tahun kewajibannya saja. Nah, gimana nih Kak? Kalau misalnya kita mau ngajuin, caranya gimana Kak? Harus datang ke kantor pajak Kak atau gimana? Atau ada cara lain? Kalau untuk caranya sendiri itu dapat datang ke kantor pelayanan pajak terdekat di wilayah KPP Pertama Parepare. Jadi bisa datang ke kantor pelayanan pajak Parepare atau bisa datang ke KP2KP untuk diberikan bantuan asistensi terkait pengisian formulir permohonan serta checklistnya dan serta dibuatkan di link. Untuk pengajuannya bisa langsung ke TPT nanti tempat pelayanan terpadu di KPP atau bisa dikirim melalui pos. Jadi tidak harus datang di kantor pelayanan pajak, itu bisa dikirim melalui pos. Oh, bisa dikirim melalui pos ya Kak iya, ya? Oke. Nah, berarti nggak perlu datang atau cukup datang ke KP2KP terdekat di wilayah kerja KPP Pertama Parepare untuk dibantu ya, di asistensi ya Kak ya. Nanti bisa langsung datang ke sini untuk menerima BPS-nya untuk mengajukan permohonan atau dikirim melalui pos. Karena BPS tadi itu jadi permohonan itu dihitung sejak BPS diterbitkan, tanggal BPS diterbitkan. Oke, gitu ya Kak. Nah, selanjutnya siapa aja nih Kak sih yang boleh ikut program PSA Merdeka ini? Kalau untuk program PSA Merdeka ini, karena ini adalah program Kanwil DJP Sulsel Batam, maka yang bisa mengikuti program ini adalah wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kanwil DJP Sulsel Batam. Nah, pastinya juga yang terdaftar di KPP Pertama Parepare. Juga boleh ikut ya Kak iya, ya? Benar, karena kan kita termasuk di dalam Kanwil DJP Sulsel Batam. KPP Pertama Parepare seperti yang Citra tadi sampaikan itu kan ada wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Baru, Kota Parepare, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sidrap, serta Kabupaten Nrekang. Jadi di wilayah kerja kita boleh ikut PSA, program PSA Merdeka ini. Tapi tentunya yang memiliki SKPKB atau STP. Oh ya betul. Yang tidak ada sanksi administrasi, nggak usah ikut. Iya betul. Nah terus kan ini kalau PSA Merdeka 78 ini kan digagas oleh kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara ya Kak. Nah sebelumnya kan ada juga program PPS yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah gimana nih kalau misalnya ada kawan pajak yang sudah ikut program PPS, masih bisa nggak ikut program pengurangan sanksi ini? Nah, untuk wajib pajak yang sebelumnya mengikuti program PPS, sebenarnya masih bisa mengikuti program PSA ini dengan syarat SKPKB dan atau STP itu terbit setelah program pengurangan program PPS kemarin berakhir, yaitu di Juni ya 2022. Oh iya. Ya, jadi kalau SKPKB atau STP yang terbit sebelum program PPS tersebut, maka itu tidak bisa diikutkan dalam program PSA ini apabila wajib pajak mengikuti program PPS kemarin. Gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya surat ketetapannya atau surat tagihannya terbit setelah Juni 2022 itu boleh ikut boleh. Program PSA ini. Nah ada ketentuan lain nggak Kak selain itu?
ketentuan lain untuk ikut program PSA ini. Jadi kalau untuk permohonan PSA nantinya yang setelah penelitian kanwil itu dinyatakan tidak sesuai ketentuan, maka itu akan tetap diproses, tapi menggunakan ketentuan sebelum berlakunya PSA 78 ini. Nah, yang kedua, permohonan yang diajukan sebelum berlakunya PSA 78 ini, maka tetap diproses menggunakan ketentuan sebelumnya. Yang ketiga, atas permohonan pengurangan sanksi administrasi pertama yang sudah terbit, yang sudah mendapatkan pengurangan sanksi, itu masih bisa mengajukan kembali. Jadi masih yang sebelum adanya, jadi kalau misalkan surat keputusannya itu diterimanya dia terbitnya sebelum adanya program PSA ini, jadi sebelum 17 Agustus, namun nilainya persentase pengurangan yang diterima itu masih lebih rendah dibanding PSA, maka bisa mengajukan kembali. Bisa mengajukan kembali untuk ikut PSA ini, maka nanti akan diberikan selisihnya tadi, selisih persentasenya. Jadi kalau misalnya masih lebih rendah daripada yang ditawarkan program PSA, persentase pengurangannya masih boleh ikut. Masih boleh ikut. Nah, yang keempat, wajib pajak yang mengikuti program PSA ini hanya diberikan satu kali manfaat saja dalam satu SKPKB dan atau STP. Jadi kalau tadi dia kan sudah mengajukan ini pengurangan sebelumnya, namun masih lebih rendah, maka dia bisa ikut PSA. Namun apabila sudah ikut PSA ini terus sudah dapat pengurangan, itu sudah tidak bisa mengajukan lagi untuk SKBKB atau STP tersebut. Nah, yang kelima, ketetapan yang dapat diajukan itu yang terbit paling lambat 31 Desember 2023. Jadi kalau untuk yang terbit sampai dengan 31 Desember itu masih bisa diajukan. Namun yang terbit setelah 31 Desember itu sudah tidak bisa diajukan, meskipun permohonan pengajuan itu sampai dengan 31 Januari. Tapi untuk ketetapannya sendiri adalah paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Nah, yang keenam, wajib pajak yang sedang mengajukan keberatan seperti tadi lampiran pada formulir, maka itu harus dilakukan pencabutan dulu. Jadi harus mencabut permohonannya yang mengajukan keberatan, pengurangan, serta pembatalan atas sanksi administrasi tersebut, maka harus mengajukan pencabutan permohonan ini terlebih dahulu. Yang ketujuh, itu tidak sedang dalam pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan atau tindak pidana perpajakan. Jadi bagi wajib pajak yang sedang dalam pemeriksaan permulaan itu tidak dapat mengajukan permohonan. Oke Kak, nah jadi untuk pengajuannya tadi ini ya Kak ya, untuk merangkum tadi, misalnya nih saya tahun lalu terlambat lapor SPT tahunan, otomatis kan akan terbit surat tagihan pajak nih dari kantor pajak ya Kak, yang akan diterbitkan mungkin tahun 2023 misalnya Kak. Nah, karena saya udah dapat surat tagihan pajak, berarti saya boleh dong ikut program PSA 78. Oke, jadi kalau ikut program PSA 78 ini setelah dapat surat tagihan itu, mengajukannya bisa melalui helpdesk di kantor pajak atau di KP2KP atau dikirim melalui pos. Melalui pos. Berarti yang disertakan tadi itu Kak formulir. Ada formulirnya harus ditandatangani ya Kak ya? Iya, benar sekali. Harus ditandatangani. Terus kalau misalnya dia kan kalau saya orang pribadi nih Kak, berarti cukup tanda tangan saya sendiri. Kalau misalnya badan nih Kak. Nah, kalau badan di formulir sendiri itu adalah ada nama orang pribadi yang mengajukan sebagai wakil atau kuasa dari badan tersebut. Nah, ditandatangani oleh orang yang terdaftar namanya di formulir tersebut nanti, tapi disertai juga dengan stempel. Oh, harus distempel ya Kak ya kalau badan. Kalau untuk badan usaha. Kemudian setelah itu harus menyertakan juga tadi bukti bayar. Bukti bayar atas selisihnya tadi ya Kak. Jadi atas kalau selisih. Yang mengikutnya 78 berarti dia membayarnya adalah 22%. 22%. Yang 64 berarti 36%. Nah, yang standar itu adalah 55%. 55% ya Kak. Bukti bayar nih. Jadi nanti datang ke kantor pajak atau bikin billing sendiri bayar 55%-nya itu baru nanti disertakan juga. Kemudian ada lagi apa tadi Kak, SPT tahunan, bukti pelaporan SPT tahunan 3 tahun terakhir atau tahun yang menjadi kewajiban perpajakan. Jadi BPS bisa, BPE bisa. Boleh Kak ya.
Atau kalau misalnya yang udah ngajuin terus tapi sebelum ada program PSA terus program PSA lebih menarik, boleh mengajukan tapi harus dicabut dulu permohonannya. Iya, benar. Harus dicabut dulu permohonannya. Cuman ada juga ini, kalau misalkan dia sudah mengajukan, silahkan saja dulu ditunggu surat keputusannya. Silahkan dulu tunggu surat keputusannya, karena nanti itu dapat mengajukan kembali. Jadi kalau misalkan surat keputusannya nanti itu terbitnya, itu di bawah dari persentase di PSA, maka setelah terbit keputusannya silahkan mengajukan kembali untuk mengikuti PSA. Oke Kak. Nah, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman kawan pajak? Betul, gimana kawan pajak yang mengikuti live IG? Ada pertanyaan? Saya cek dulu ya Kak ya, ada pertanyaan atau tidak. Sepertinya belum ada pertanyaan nih Kak. Kalau misalnya nih ada kawan pajak yang masih bingung atau masih mau tanya-tanya tentang program PSA Merdeka 78 ini, gimana Kak? Boleh DM kita ya Kak ya? Instagram, boleh juga datang langsung ke KP2KP atau di Helpdesk KPP. Bisa juga melalui WhatsApp. Itu juga melalui WhatsApp. WhatsApp official KPP Pertama Parepare itu di 0421 22183. 0421 22183. Nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu, kemudian diarahkan ya Kak ya gimana cara pelaporannya. Bisa juga untuk meminta formulirnya di WhatsApp tersebut, formulir serta checklistnya. Checklistnya, jadi nanti bisa dibuat sendiri oleh wajib pajak, kemudian dikirimkan pos ya Kak ya. Oke. Nah, yang terakhir nih Kak, masih ada nggak Kak pesan-pesan buat kawan pajak yang lagi nonton live IG kita? Untuk kawan pajak. Nah, mumpung nih lagi ada program PSA Merdeka 78 ini, apalagi program pengurangan ini sangat menggiurkan nih tarif persentase yang dikurangkan. Benar sekali ya. Apabila memiliki SKPKB ataupun STP, maka segera aja diajukan permohonan. Apalagi yang tadi tuh yang super, mulai dari sejak tanggal diterbitkan SKPKB sampai dengan 60 hari. Nah itu bisa masuk di yang super apabila memiliki pokok pajak. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke KPP atau KP2KP terdekat, nanti dibantu untuk diajukan permohonannya. Betul sekali. Ini benar-benar harus dimanfaatkan ya oleh kawan pajak karena sangat meringankan banget buat kawan pajak. Bayangkan misalnya kalau denda terlambat lapor SPT tahunan ya Kak, diikutkan program ini, misalnya kalau untuk orang pribadi dari yang misalnya lah dia dapat ikut program standar aja berkurang 45%, tinggal bayar 55%-nya. Kalau orang pribadi yang dari 100.000 tinggal bayar 55.000. Betul. Kalau untuk yang badan kalau terlambat lebih besar lagi ya. 55.000. Iya. Yang Rp1 juta. 550.000 yang dibayarkan ya. Dari Rp1 juta. Nah, wah sangat harus banget diikutin oleh kawan pajak yang ada di lingkungan KPP Pertama Parepare. Karena program ini cuma berlaku untuk wilayah Kanwil JP Sulsel Batra. Benar. Jadi, justru wajib pajak di KPP lain yang tidak terdaftar di wilayah Kanwil JP Sulsel Batra itu malah sangat mengindahkan program pengurangan sanksi ini karena memang secara persentase cukup besar ya Kak, sampai 78%. Benar sekali. Oke Kak, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara live IG kita pada pagi hari ini. Buat kawan pajak yang masih penasaran tentang program PSA Merdeka 78 ini, bisa DM kita di Instagram atau di WhatsApp official KPP Pertama Parepare di nomor berapa tadi Kak? 2122183. Iya, atau bisa klik di profil IG kita, di bio IG kita ada super app, itu bisa diklik ya Kak Eca, super app 802, bisa langsung menautkan langsung ke WhatsApp official kita, langsung terhubung ke WhatsApp official kita. Oke Kak, terima kasih ya Kak Hamzah atas pencerahannya pada pagi hari ini yang mungkin juga bisa mencerahkan pagi kawan pajak semua. Demikian live IG kantor pajak Parepare pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.